Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dari di pojok barat, Senayan Jakarta ini menetapkan saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Bibir dikulum sembari makan terasi. Hai, assalamualaikum, ketemu lagi barengan gue Puspa Baresi. Nah, sore hari ini Abang None di angin sore. Yang pasti gue bakal nemenin kalian semua selama 4 jam lama ya, Bo ya. Ya udah, pokoknya lagi macet-macetan, lagi bete, lagi pada jemur baju, ada di kolong balai semuanya. Tenang, sore ke jelang malam, pantenginnya di mari di angin sore Benz Radio. Dan biar kagak puyeng-puyeng gitu ya. Nah, gue punya satu lagu yang cihui, lagu yang sangat fenomenal banget, hits banget dan best request banget kalau di mari Abang None. Apalagi kalau bukan kompor meleduk, duk duk duk, nyok kita nandak. Ben, lo tau gak, Ben? Gue tuh kalau nyanyi sama lo tuh gue dikatain sama temen-temen gue, tau gak? Dikatain kampungan lah, segala macam. Abis lo juga gaya lo suka kayak gitu sih. Aku kan suka ngomong gitu. Ya bagaimana lagi dah katanya. Oh, ya lo gaya sedikit dong. Kalau aku kampungan banget sih. Udah lagunya kayak begitu, lo juga kayak begitu gayanya. Udah deh, lu gak usah dengerin orang dah. Boleh kita lagunya kampungan, gaya kita kampungan, tapi yang penting rezeki kita kotaan. Nah itulah asal Benyamin ngomong muke kampung rezeki kota tuh gara-gara itu, gara-gara aku selalu sering komplain gitu. Menurut saya itu yang membuat Benyamin menjadi seorang seniman besar, dan dengan bangga dia bilang, ya muka gue kampung tapi rezeki gue kota. Dia mau mengejek bahwa selama ini orang kampung dianggap itu mendapat serpihan, mendapat remah-remah. Tapi dia sebagai orang kampung, dia bukan lagi mendapat remah-remah. Dia mendapat bongkahan gunung begitu. Dengan bakat seninya dia bisa bongkar itu, dan dia bawa bongkahan gunung itu ke hadapan orang yang membuat stereotip bahwa itu keliru. Nah, memang hidupnya ya begitu, orang kampung lah ya senang main bola, senang ya seperti biasanya di kampung, terus suka juga mandi di kali gitu. Nah, memang almarhum itu sejak kecil udah senang menghibur katanya, senang dia menghibur orang. Karena kalau di kampung suka bawa bekas, ya ember bekas, apa bekas, main kelontong, nyanyi di kampung gitu. Jadi senang beliau tuh dari kecil, kalau orang senang dia senang gitu. Dia itu dulu orang susah yang jadi kondektur bus ya. Kondektur waktu dia pun juga sekolah. Biar kata gitu, he's smart ya, he's educated juga. Yang aku tahu dia juga pernah lesin bahasa Inggris. Dia juga ya, nyanyi Inggris cuman bukan dia nggak ngerti ya, emang dipleset-plesetin aja sama dia. Emang dia guru bahasa Inggris. Orang nggak ada yang tahu kan? Dia guru bahasa Inggris. Jadi istilahnya biar gitu-gitu orangnya pintar. Dulu dia almarhum tuh nyanyi sebenarnya lagu-lagu barat. Nah, cuma kan nggak boleh dulu lagu barat, lagu-lagu ngak-ngik-ngok katanya gitu. Akhirnya ya kan tahun 60 sekian menjelang 70 kan. Akhirnya Babe bikin Gambang Kromong gitu ya. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel, Gini loh sebenarnya, Benyamin tuh sebelum duet sama aku tadi udah bilang kalau almarhum itu suka duet sama penyanyi-penyanyi, beberapa penyanyi, tapi nggak sukses ya. Dalam arti kata di panggung juga nggak sukses, di kaset juga peringatan juga nggak sukses. Justru suksesnya meledaknya waktu nyanyi sama Ida Royan. Dua kombinasi kuali ketemu kekep gitu yang nggak mungkin bisa diulangi dalam sejarah, karena bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, tapi berpuluh-puluh kali. Dan semuanya itu menghasilkan menurut saya yang kita sebut sebagai duet mahakarya begitu. Sampai sekarang menjadi lagu yang kalau kita dengar, kita menerima
merasakan chemistry-nya dua orang ini. Walaupun mereka bertengkar paginya begitu ya, berantem karena Ida Royani nggak suka begitu. Tapi begitu di atas panggung, ya mereka itu kuali ketemu kekep itu. Apalagi waktu aku nyanyi sama Benyamin dulu lebih gila lagi, duitnya udah apa ya, mau dibilang udah paling waktu itu di zaman itu mungkin honor yang paling besar ya, aku sama Benyamin waktu itu. Jadi kalau ada panitia, Bu Ida, saya mau minta nyanyi Bu Ida sama ini buat di Pertamina, kalau nggak buat di apa, buat di ini sampai keliling Indonesia, ada mungkin ada ulang tahun ini, terus aku kasih bawa plastik 2 kantong, bluk sini. Duit kan zaman dulu tuh kan uangnya juga belum 100 ribuan, jadi bluk 1 gepok, 2 gepok. Nanti itu siang, malamnya datang lagi. Saya mau kasih ini, saya mau panjerin ini. Blok lagi, sampai kadang 2 hari Benyamin belum bilang, Ben ini di rumah udah banyak nih duit, lu datang apa sih? Ntar gua ambil. Iya dah, gua lagi nanti tuh gua datang. Jadi dia datang udah blok, ada uang segepok. Tiap hari dan 2 hari sekali. Ini Ben, duit lagi. 3 hari lagi. Ini Bang. Jadi uang tuh aku sendiri nggak tuh tahu mau taruhnya di mana. Sementara dulu belum ada bank ya. Belum ada Mandiri, Beca nggak terkenal kan zaman. Jadi akhirnya di kamarku, di koper, di lemari, di bawah tempat tidur, di baju-baju, udah uang ada. Itu memang gila. Biarin dah, kita dikatain, biarin yang penting. Biar kata dia bilang kita kampungan, yang rezeki kita kotaan. Coba siapa yang bisa kayak gitu? Itulah Benyamin suka ngomong gitu kan. Our Constitution, the Pancasila. Ayo pergi ke bioskop, ame pacar bergandengan nonton cowboy. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi, terpaksa beli catatan. Ayo semuanya dong. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minum. Sosok Om Ben di mata saya seniman besar, ya, seniman besar, komedian, terus dia juga penyanyi, ya, suaranya bagus banget Om Ben tuh. Dan kebenaran dulu rumah Papa yang di Tanah Tinggi itu, Jalan Arimbi itu tempat ngumpul ya artis-artis zaman dulu deh, seangkatannya Papa tuh. Kayak Om Benyamin, Om Ateng, terus Om Mus Mualim, Om Idris Sardi, dan yang lain-lain. Jadi kebenaran lumayan deket sih keluarga Papa sama keluarga Om Ben gitu, karena juga kan rumahnya Om Ben kan di Jiung, saya kan Papa di Tanah Tinggi tuh. Jadi kalau kadang-kadang ya suka nggak tahu nganter surat, nganter apa, saya pernah ikut juga tuh. Nonton bioskop. Jadi lagu almarhum dikasih Wing Slamet. Memang dinyanyiin Wing Slamet, Babe juga nyanyiin juga gitu. Film habis, aneh terpaksa nganterin. Kemana Pak? Jalan kaki, masuk kampung kegelapan. Baru aja dibeliin, dasar sial, pulang-pulang ijek gituan. Apaan tadi? Nah, ini yang menurut saya kehebatan Benyamin, dia mengangkat realitas sosial yang benar-benar hidup. Jadi dalam lagu-lagu Benyamin saya melihatnya sebagai arsip, sebagai artefak begitu. Bagi siapa saja yang mau belajar sejarah atau menulis sejarah tentang kota Jakarta, tentang kampung, tentang dimensi jurang yang besar antara orang gedongan dengan orang kampung, karakter sosial kota, ya. Menurut saya nggak harus menjadikan lagu-lagu Benyamin sebagai sumber, sebagai arsip yang harus diajak bicara dan dibelajar. Itu juga nggak hafal kata Yun. Jadi kita tapi nyambung tetap masih nyambung. Tapi akhirnya ke situ juga, tapi nyambung. Tapi kalau pokoknya kata-katanya udah ngaco 50% lah. 50% udah beda, tapi ujung-ujungnya ke situ juga gitu.
Nah tapi kalau rekaman karena kita juga belum tahu lagunya seperti apa ya aku suka-suka nyanyinya Benyamin suka-suka. Nah itu yang jadinya ya kayak gitulah yang kamu denger gitu loh. Babe ini dia bukan seorang pemain dalam Sidul, dia seorang supporter. Bayangin, banyak sekali apa ya clue atau apa ya, nggak ada di skenario misalnya tukang insinyur. Itu ungkapan dia gitu. Memang Sidul jadi insinyur, tapi nggak ada dalam skenarionya tukang insinyur. Dia tiba-tiba dalam satu adegan dia lari, ya di saat Sidul kasih tahu sama bapaknya, "Be, gue lulus." Wah, dia lari, "Orang kamu, anak gue jadi tukang insinyur." Kameramen gue yang diangkat di atas, kalau mau denger nanti bisa kedengeran tuh kameramen aku ketawa ngelihat kelakuan dia. Kok bisa jadi tukang insinyur gitu? Ini dari mana urusan tukang? Itu satu gitu. Maaf. Misalnya ada sekali-kali lo jadi gubernur, itu nggak ada di skenario gitu loh. Itu kadang-kadang membuat saya juga gini, makanya orang selalu bilang skenario Sidul tuh yang tahu cuma Rano sama Tuhan. Karena kadang-kadang bisa berubah berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Improve. Terpaksa saya mesti ngejahit kontinuitasnya kan. Ini membuat kepala saya pusing gitu loh. Makanya saya bilang nih enakannya orang gua bikin skenario, dia bukan baca, dia malah tambah-tambahin. Ini kan kontinuitas ke sana. Kalau kita baca koran-koran tahun 1970-an gitu ya, ketika dia menang Piala Citra ya, 72, 73 begitu ya. Waktu itu orang film tuh punya keangkuhan dan kritikus film itu punya keangkuhan bahwa film komedi itu nggak mungkin, seorang komedian itu nggak mungkin memenangkan sebuah piala yang begitu mulia dan akbar begitu seperti Piala Citra begitu. Tapi bayangkan dari 75 juri, 50-nya itu memilih Benyamin. Jadi nggak ada yang mempertanyakan ketika dia menang dalam Intan Berduri begitu ya. Nah itu yang menurut saya apa ya? Sesuatu yang tidak ada lagi hari ini, bahwa tradisi panjang kita, film kita itu, dunia panggung kita itu adalah dunia multitalenta. Ya, nah Benyamin itu menurut saya salah satu orang terakhirnya yang punya multitalenta, yang nggak bisa kita banding-bandingkan satu sama lain karena semuanya punya kekuatan yang prima. Our constitution, the Pancasila. Ande muda, romannya gue, lagak lagunya kayak perawan aja. Gandeng sana, sebentar. Jadi almarhum tuh kalau apa namanya kalau mau syuting juga dia sholat dulu udah semua. Jadi kru-kru juga lu udah sholat belum? Sholat dulu gitu. Jadi emang agamis ya, beliau tuh memberikan contoh yang baik lah gitu. Apa namanya nggak pernah tinggal sholat, alhamdulillah ya. Jadi jam 11 itu kita udah harus siap dengan wudhunya. Jadi nanti kalau tinggal syuting, kalau udah adzan gitu, udah kita tinggal sholat gitu. Itu nomor satu. Walaupun kita sama-sama ya, aku juga bukannya terus ninggalin sholat kan, enggak juga. Tapi dia tuh siapnya udah dari ntar asar nih. Udah kentut belum? Udah. Ayo kita wudhu lagi. Ntar lah Ben, masih lama. Aduh, enggak ada. Udah jadi orang harus lebih awal. Itu memang di hadis seperti itu ya. Kita harus lebih awal ketemu ibadah. Jadi dia tepat pada waktunya, nggak mau neko-neko. Almarhum itu ya pokoknya kalau soal dunia lu cari ilmunya ya, kalau akhirat ya kan agamis ya cari ilmunya gitu ya. Ya seperti ini belajar cari ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya, termasuk kita sama abang saya tuh ya sekolah di Amerika.
Jadi nggak apa-apa, sekolah sana gitu. Yang penting ibadahnya dan jangan tinggal. Biarin deh, gue susah deh. Emang kan dulu kan seorang Benyamin bisa nyekolahkan anaknya di Amerika gitu ya. Saya sama abang saya, kakak saya juga dulu pernah tapi pernah balik nggak selesai. Orang tuh selalu bilang, udah tuh nyanyi sama Benyamin ngapain sih, kan dia orang kampung kan segala macam. Terus aku bilang, pernah ada yang tahu nggak Ben? Ada yang bilang malu kata SD aja lu nggak tamat. Gue berantem tuh Ben kalau gitu. Gue bukannya bantuin lo, gue tahu lo gitu. Terus udah gitu, gini Ben, gini nih. Sekarang duit tuh banyak ya, duit tuh udah banyak. Sekarang biar orang tidak nganggap lu kampungan, nih. Lu sekolahin anak-anak lu ke Amerika. Duit lu banyak kan? Udah punya duit banyak, sekolahin sana. Jadi biar orang tahu orang Betawi itu bukan cuma hanya orang kampungan, orang norak gitu. Lu sekolahin anak-anak lu ke Amerika. Mbah Be itu kan bilang boleh dikatakan pelestari kebudayaan Betawi. Ya. Memang mungkin orang hanya melihat dia nyanyi, dia manggung, dia ngelawak. Tapi kecintaan dia kepada budaya Betawi ini luar biasa. Almarhum dapat penghargaan dari SBY. Itu penghargaan bintang budaya Paramadharma 2018, bintang Paramadharma. Itu apa? Itu bintang tertinggi untuk bidang budaya di Indonesia. Waktu itu Pak SBY yang ngasih, ya saya yang wakili juga waktu itu. Itu bintang Paramadharma. Terus juga almarhum alhamdulillah dikasih nama jalan. Nah, nama jalan Benyamin Sueb itu di Kemayoran, itu bekas landasan Kemayoran Airport itu. Itu tahun 95 setelah almarhum meninggal, itu di bulan akhir tahun ya. 95 dikasih penghargaan itu nama jalan. Itu kita bilang tokoh luar biasa lah ya, luar biasa. Banyak tokoh yang menjadi kepala daerah di sini aja nggak ada ya namanya, tapi almarhum ada gitu. Menurut saya Benyamin tuh wakil dari Betawi ya. Apapun yang disentuh oleh Benyamin itu jadi Betawi. Benyamin menjelajahi dunia aneka genre musik gitu ya. Jazz disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Ya, rock disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Blues disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Lagu Semarangan disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Lagu Sesundaan disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Jadi Seriosa disentuh oleh Benyamin jadi Betawi. Jadi Benyamin ini wakil dari dunia kebudayaan orang Betawi yang menurut saya bukan pengecut, justru sangat pemberani, bukan kampungan, justru sangat kosmopolitan. Karena apa? Dia inklusif, dia membuka dirinya dan menerima segala yang masuk, tapi dengan janji, gue nggak jamin jadinya akan kayak apa. Maka jadilah kebudayaan Betawi. Itulah Benyamin. Saya bangga menjadi anak almarhum, bangga punya orang tua almarhum Benyamin Sueb yang luar biasa, nggak cuma baik dunianya aja, tapi juga kita menyaksikan baik akhiratnya gitu ya. Nah, memang kita harus jaga itu, nama baik almarhum kita harus jaga. Nah, kita juga keluarga juga menyadari bahwa almarhum ini nggak cuma punya keluarga, punya keluarga, tetapi juga punya masyarakat luas, punya ini ya. Makanya segala sesuatunya kita kasih ke Pemda untuk ditaruh di mana, di museum, supaya nanti juga orang-orang bisa lihat, bisa tahu sosok Benyamin gitu ya. Jadi ya seperti itu. Malam minggu aneh pergi ke bioskop, berduaan ame pacar nonton cowboy, beli karcis tahu-tahu kehabisan, dan terpaksa aneh beli ame catutan.
Metro TV.